wabarakatuh. Halo Sobat Fisika. Nah, kali ini kita akan mempelajari yang namanya gelombang bunyi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan lepas dari yang namanya bunyi. Dari kita ngobrol sama teman, dengerin lagu, kemudian suara berkendara di jalan, bisa kita pelajari bukan hanya gimana bunyi dihasilkan, akan tetapi gimana mungkin bisa bunyi itu terdengar dan sifat-sifatnya. Kalau nggak ada yang mempelajari bunyi, mungkin saat ini dokter akan kesulitan mendeteksi detak jantung para pasien karena nggak ada stetoskop, atau kalian nggak bisa dengerin lagu favorit kalian karena nggak ada bunyi. Nah, untungnya para fisikawan dan insinyur mempelajari fenomena bunyi sampai alat-alat itu tadi ada. Akan tetapi bukan hanya fisikawan dan insinyur aja loh yang mempelajari bunyi. Ada juga ahli biologi yang mempelajari bunyi untuk tahu gimana sih hewan-hewan seperti gajah, kelelawar, atau hewan yang hidup di dalam air itu berkomunikasi. Nah, langsung aja yuk kita pelajari tentang fenomena bunyi. Kamu atur mode HP itu dengan mode getar, bukan dengan nada dering. Ada notif yang masuk di HP kamu, akan tetapi suara yang terdengar adalah getaran kayak get gitu kan. Namun itu terdengar bunyi gitu terus. Kamu pernah nggak sih berpikir kenapa ya kira-kira bunyi HP kita itu bergetar, padahal bukan menghasilkan nada dering? Justru itu, suara yang dihasilkan oleh getaran HP kamu ini mengganggu dan mengantarkan udara di sekitarnya. Gangguan ini merambat hingga sampai di telinga kamu dan menggentarkan gendang telinga kamu. Jadi, kamu dengar bunyi. Jadi, apa sih bunyi itu? Ini adalah getaran yang merambat. Getaran yang merambat. Iya, getaran yang merambat itu adalah gelombang. Gelombang itu artinya bunyi. Gelombang berdasarkan arah rambatnya itu ada dua jenis. Ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Gelombang pada tali dan ombak yang ada di laut itu merupakan contoh gelombang transversal, yang artinya merambat tegak lurus dengan arah getarannya. Tapi gelombang bunyi ini bedanya apa? Nah, gelombang bunyi ini merupakan gelombang longitudinal, yang artinya merambat ke arah dengan arah getarannya. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan melonggarkan udara atau medium di sekitarnya, mirip seperti selingki. Tahu nggak sih selingki itu apa? Yang mainan itu. Ya itu. Tapi ingat ya, bunyi belum medium. Untuk dapat merambat dan terdengar, medium yang paling umum itu adalah udara. Kayak aku lagi ngomong kayak gini, pita suaraku ini getarannya udara di sekitarnya, dan getaran itu merambat sampai akhirnya ditangkap sama mikrofon di kamera. Tapi medianya itu bisa apa aja dan harus udara. Bisa benda padat, cair. Semakin rapat mediumnya, semakin cepat bunyi merambat. Inilah kenapa kalau astronot di luar angkasa harus berkomunikasi pakai radio, karena di sana nggak ada yang namanya udara yang bisa merambatkan bunyi. Sedangkan gelombang radio itu butuh medium untuk merambat. Prinsip merapat dan meregangkan udara ini digunakan untuk speaker bisa menghasilkan suara. Kalau kamu perhatiin di speaker yang besar kayak di konser atau acara kondangan, nah kita bisa menemui sebuah kerucut lebar yang bakal gerak naik turun atau maju mundur waktu speaker lagi bersuara. Gerakan speaker ini diatur alat elektronik yang ada di speaker untuk menghasilkan rapatan dan tegangan di udara dan menghasilkan bunyi. Nah, sekarang pun pas kamu lagi nonton video ini, speaker di HP kamu masih bunyi dengan cara yang sama. Begitupun kalau kamu lagi dengerin lagu dengan headset atau dan sebagainya. Prinsipnya sama, akan tetapi kerucut tadi itu lebih kecil. Nah, kemudian kita ngomongin soal lagu, pasti kalian juga pernah dengar yang namanya nada. Nada tinggi dan nada rendah. Tapi apa sih nada itu? Nada adalah bunyi teratur yang memiliki satu frekuensi tinggi rendahnya nada, tergantung pada besar kecil frekuensi bunyi. Jadi, semakin sering udara yang digetarkan, maka semakin tinggi frekuensi gelombang bunyinya, dan semakin tinggi nadanya. Pada umumnya, manusia bisa mendengarkan bunyi dengan frekuensi dari
20 sampai 20.000 Hz. Rentang ini disebut dengan audiosonic. Selain bisa dengerin bunyi pada rentang ini, kita juga bisa hasilin bunyi di rentang ini. Contohnya, ada Gita Kutawa yang bisa nyanyi dengan nada tinggi. Kemudian, ada Ariel Noah yang bisa dengan nada yang rendah. Untuk bunyi frekuensi di bawah 20 Hz, kita disebut dengan infrasonik. Nah, hewan-hewan seperti gajah, hiu, itu bisa mendengar sampai daerahnya. Sedangkan di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Daerah ini bisa didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Beberapa spesies kelelawar bahkan bunyi di frekuensi ultrasonik ini itu untuk melihat di dalam gelap menggunakan suara. Hari itu kelelawar mengeluarkan gelombang ultrasonik dan mendengarkan bunyi pantulannya untuk tahu posisi benda-benda di sekitarnya. Kemampuan ini disebut dengan ekolokasi. Kemampuan ini kemudian diadaptasi oleh manusia melalui teknologi sinar untuk mendeteksi kapal-kapal yang ada di laut selain nada. Kalian kalau lagi nonton TV atau ngedengerin lagu, pasti kalian mengatur yang namanya volume suara. Biar nggak terlalu keras suaranya sampai bikin telinga kalian sakit, atau nggak terlalu pelan sampai suaranya nggak kedengeran kecil banget gitu ya. Nah, artinya volume ini adalah kekuatan bunyi. Kekuatan bunyi bergantung sama amplitudo gelombang bunyi, yakni makin besar amplitudenya, maka makin tinggi, makin kuat juga bunyinya. Kekuatan bunyi ini biasanya dinyatakan sebagai intensitas bunyi atau IE dibagi luas permukaan yang dijangkau bunyi atau A. Dengan intensitas dan kerasnya bunyi itu nggak bisa dilihat kalau kita mau ngasihin bunyi yang terdengar 2 kali lebih besar. Ternyata kita harus meningkatkan intensitas 10 kali lipat. Jadi kita bisa pakai kalau garis ini untuk menyatakan kerasnya bunyi, besarannya dinamakan dengan taraf intensitas. Dengan satuan desibel atau dB, taraf intensitas ini bisa kita hitung dengan persamaan TI sama dengan 10 log intensitas bunyi dengan I dibagi intensitas ambang atau IO. Kamu sadar nggak, selain intensitasnya berubah, kalau sumber bunyi atau pengamatnya itu bergerak, ternyata nada bunyi atau frekuensinya itu juga bisa berubah loh. Misalnya, ada bunyi sirene ambulans atau pemadam kebakaran yang terdekat ke arah kamu. Bunyi sirenenya bakal seolah-olah semakin cepat dan nyaring. Sedangkan dia lewat menjauhin kamu, bunyinya bakal seolah-olah terlambat dan nadanya juga semakin rendah. Padahal kalau menurut supirnya sendiri itu bunyinya itu tetap gak berubah sama sekali. Nah, fenomena perubahan frekuensi ini disebut dengan fenomena efek Doppler. Hal ini terjadi karena ketika ambulans bergerak ke arah kamu, dia juga bergerak ke arah gelombang bunyi yang menuju kamu. Ambulans ini terus nganterin gelombang bunyi dari titisnya. Jadi gelombang-gelombangnya bakal jadi paling berdekatan. Inilah yang dibangkitkan frekuensinya jadi yang lebih besar saat kamu dengar sebaliknya. Jika ambulans bergerak menjauhi arah lambat gelombang yang bunyi yang menuju kamu, jadi jarak antara gelombang bunyinya jadi semakin jauh sehingga frekuensinya menurun. Efek Doppler ini nggak cuma terjadi di gelombang bunyi ya, akan tetapi bisa terjadi di gelombang cahaya. Aplikasi lainnya dari gelombang bunyi di kehidupan sehari-hari adalah menghitung kedalaman laut dengan kecepatan patulan, USG buat lihat bayi di dalam kandungan, dan deteksi retak yang ada di struktur bangunan. Oke, sobat fisika, di video ini kita udah belajar yang namanya apa itu gelombang bunyi, kemudian gimana sih gelombang bunyi itu dihasilkan, terus kita juga udah belajar tentang nada intensitas dan taraf intensitas bunyi. Nah, terakhir kita juga belajar tentang efek Doppler. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Bye-bye.